Kembali lagi dengan Nogi-kun. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita Chainsaw Man Reze Arc yang akan menjadi movie terbaru dari Chainsaw Man. Cerita ini adalah lanjutan season pertama dari Chainsaw Man. Adegan terakhir Chainsaw Man season pertama menampilkan seorang wanita muda misterius yang bersembunyi di balik bayangan. Ia berniat memikat hati Denji, mengisyaratkan Denji memiliki sisi gelap yang bisa ia manfaatkan. Dan wanita itu bernama Reze. Sekarang cerita kembali berpusat kepada Denji. Melihat tanduk power yang membesar, Makima memberitahu Denji bahwa power sudah meminum terlalu banyak darah zombie. Karena itu sebagian darahnya perlu dikeluarkan agar kekuatannya berkurang dan tidak terlalu sulit untuk dikendalikan. Denji setuju dan hal itu membuat power berkeringat gugup. Saat power sibuk, Makima mengatakan bahwa Denji akan dipasangkan dengan iblis hiu bernama Bim. Bim muncul dari lantai sambil mencoba memeluk Denji, tetapi Denji yang terkejut langsung menjatuhkannya. Makima menjelaskan kalau Bim sangat menyukai Denji dan berjanji akan mengikuti semua perintahnya. Melihat Denji yang tampak murung, Makima pun mengajak Denji untuk berkencan. Keesokan harinya Denji menunggu dengan penuh semangat, bahkan datang beberapa jam lebih awal. Makima akhirnya tiba dan membuat Denji terkesima atas kecantikannya. Lalu Denji memberitahu bahwa mereka akan menonton film maraton di bioskop hingga tengah malam. Di film pertama, Denji menyadari dirinya tidak tertawa bersama penonton yang lain. Begitu juga dengan Makima. Setelah selesai, Makima hanya memberikan sedikit komentar soal alur cerita dan sinematografi. Hal ini terus berulang di film-film berikutnya. Denji dan Makima tetap tidak bereaksi. Lalu Makima mengomentari filmnya. Denji mulai merasakan bosan. Menjelang film terakhir, Denji mengeluh bahwa semua film tidak memberikan kesan kepadanya dan mungkin dia memang tidak bisa menikmati film ini. Makima menjawab bahwa dirinya juga merasakan hal yang sama, tetapi ada beberapa film yang pernah benar-benar mengubah hidupnya. Saat menonton film yang terakhir, Denji tiba-tiba mendapati dirinya menangis di sebuah adegan yang terlihat sepele. Saat menoleh, dia juga melihat Makima diam-diam meneteskan air mata juga. Setelah keluar dari bioskop, keduanya tampak senang dan membicarakan betapa mereka menikmati film terakhir itu. Denji lalu bertanya kepada Makima, "Apakah menurutmu aku punya hati?" Makima mendekat dan mendengarkan detak jantung dari Denji, lalu berkata bahwa dia memang memilikinya sambil tersenyum. Lalu Makima pergi meninggalkan Denji yang tersipu malu di tengah jalan. Denji berjalan dengan hati yang riang dan ia masih memikirkan kencannya bersama Makima. Dari bawah tanah, Bim diam-diam mengikuti Denji. Saat melihat sebuah stan amal, Denji menyumbang uang sebagai tanda bahwa ia kini memiliki hati. Untuk ucapan terima kasih, ia diberi sebuah bunga oleh petugas stan amal. Denji melangkah pergi dengan senyum lebar dan tanpa ragu memakan bunga itu, membuat gadis amal yang memberinya bunga kebingungan. Sambil berjalan, Denji kembali teringat akan Makima. Kata-kata Makima sebelumnya benar-benar menenangkan kegelisahannya. Ia bertekad akan menggunakan satu permintaan yang dijanjikan Makima untuk mengajaknya berkencan lagi. Dalam pikiran Denji, Makima adalah satu-satunya perempuan yang akan ia cintai. Namun tiba-tiba hujan pun turun deras, membuat Denji berlari mencari tempat untuk berteduh. Denji masuk ke bilik telepon untuk berlindung. Tanpa diduga seorang gadis muda pun ikut masuk ke sana, membuat Denji terkejut. Gadis itu meminta maaf lalu tertawa, membuat Denji bingung. Namun tawa itu perlahan berubah menjadi tangis. Lalu gadis itu berkata bahwa wajah Denji mengingatkannya kepada anjingnya yang sudah mati.
Saat itu Denji mendadak merasa mual, lalu memuntahkan bunga yang tadi dimakannya, dan dengan gaya dramatis memberikannya kepada gadis itu. Gadis itu tersenyum sambil berterima kasih, membuat Denji terpana. Saat hujan reda, ia mengajaknya mampir ke tempat kerjanya, sebuah kafe bernama Futamichi. Gadis itu menelusuri gang-gang sempit menuju kafe. Setelah mengenakan celemek, ia melihat Denji sudah menunggunya di salah satu meja. Ia lalu duduk di samping Denji dan memesan 2 cangkir kopi. Denji meminumnya dengan wajah jijik, membuat gadis itu tertawa sambil dengan genit menyentuh bahu Denji. Denji yang salah tingkah mulai bertanya-tanya apakah gadis itu benar-benar menyukainya. Gadis itu akhirnya memperkenalkan diri sebagai Reije, dan Denji membalas dengan menyebutkan namanya. Namun di dalam hati, Denji mulai gelisah. Ia masih memikirkan Makima, tetapi kini ia sadar perasaannya terhadap Reije mulai tumbuh. Di sisi lain, Aki sedang bertugas bersama Angel Devil. Ia berharap bisa membunuh lebih banyak iblis agar mendapatkan lebih banyak rasa hormat di biro, sehingga ia bisa dipilih masuk ke tim pemburu Gun Devil. Angel Devil malah mengeluh, mengatakan ia lebih suka duduk santai dan makan es krim. Aki memperingatkan kalau ia tidak bekerja sama, ia bisa saja dimusnahkan. Setelah berpikir, Angel Devil menyimpulkan bahwa mati jauh lebih merepotkan daripada bekerja. Jadi ia akhirnya setuju untuk bergerak. Sebuah kilas balik memperlihatkan saat Makima memperkenalkan Angel Devil kepada Aki. Saat itu Aki masih enggan bekerja sama dengan iblis. Makima lalu menjelaskan bahwa Angel Devil adalah pemburu terkuat setelah Kishibe. Kemampuannya adalah menyerap energi hidup siapapun yang ia sentuh, lalu mengubahnya menjadi senjata dengan kekuatan besar. Makima juga mengungkapkan bahwa saat ia pertama kali ditemukan, Angel Devil telah menyerap seluruh kehidupan di sebuah desa. Kemudian keduanya berdiri di atas tubuh iblis yang baru saja mereka kalahkan. Angel Devil menemukan seorang pemburu iblis lepas yang sekarat. Aki meminta Angel Devil untuk mengakhiri penderitaan pria itu dengan cepat, tetapi Angel Devil menolaknya. Menurutnya, sebagai iblis, ia percaya manusia seharusnya merasakan penderitaan saat mati. Karena itu, Aki sendiri yang menghabisi pria itu. Dari situ jelas bahwa mereka berdua tidak akan pernah bisa akur secara pribadi. Sementara itu Denji kembali ke kafe. Dia masih bingung apakah hatinya benar-benar untuk Makima atau tidak. Saat ia masuk, Reije berkomentar kalau Denji sudah makan di sini setiap hari Minggu, meskipun menurut Reije makanan di kafe ini tidak terlalu enak. Reije lalu mengajaknya duduk bersama. Dalam obrolan, Denji mengaku bahwa ia tidak bisa membaca. Ia bahkan mengatakan satu-satunya huruf kanji yang bisa ia tulis hanyalah buah zakar, dan membuat Reije pun tertawa. Denji kemudian mengungkapkan keinginannya untuk belajar membaca, dan Reije mendekat sambil mengajak Denji ikut ke sekolah pada malam hari dengannya. Denji yang tersipu dan salah tingkah pun langsung mengiyakan itu. Di tempat lain, seorang pria penuh luka bertelanjang dada menatap ke dalam wastafel yang penuh air. Ia berbicara dengan Typhoon Devil dan menanyakan mengapa para iblis begitu menginginkan hati dari Chainsaw Devil. Suara Typhoon Devil muncul dari dalam air, mengatakan bahwa ia tidak perlu tahu alasannya dan hanya mengingatkan tentang kontrak mereka. Ia akan memberi kekuatannya selamanya dengan imbalan hati dari Denji. Pria itu kemudian menceritakan bagaimana ia pernah membunuh seorang pemburu iblis Cina yang sangat ditakuti. Dan cara yang ia lakukan adalah dengan cara menculiknya, membunuh dan menguliti keluarganya. Denji dan Reije berjalan di sekolah kosong pada malam hari. Reije mengatakan kalau dirinya takut, lalu meminta untuk menggandeng tangan Denji. Denji setuju, meski dalam hatinya ia merasa bersalah kepada Makima.
Di dalam kelas, Reje pura-pura menjadi guru dan mengajari Denji hal-hal sepele seperti 1+1 sama dengan 2 atau cara menulis frasa big S dalam bahasa Inggris. Ia lalu menyinggung soal kurangnya pendidikan Denji dan bertanya apakah hidup sebagai pemburu iblis benar-benar baik untuknya. Denji menjawab bahwa pekerjaannya memberinya 3 kali makan sehari dan tempat tidur. Namun Reje menekankan kalau itu hanyalah kebutuhan paling dasar, bukan kualitas hidup yang baik. Melihat Denji mulai gelisah, Reje mengusulkan untuk berenang. Di kolam renang luar, Reje melepas semua pakaiannya. Denji mengaku dia tidak bisa berenang, tetapi ia juga langsung ikut telanjang meski dalam hati masih merasa khawatir soal kesetiaannya kepada Makima. Dengan ragu-ragu akhirnya ia melompat masuk dan Reje pun mulai mengajarinya berenang. Hujan turun, memaksa keduanya kembali ke dalam ruangan. Saat duduk bersama melihat hujan, Reje bertanya kepada Denji apakah ia lebih suka menjadi tikus kota atau tikus desa. Di tempat lain, Aki dan Angel Devil juga membicarakan hal yang sama. Angel menjelaskan bahwa tikus desa hidup lebih aman namun membosankan, sementara tikus kota hidup lebih berbahaya tetapi lebih menyenangkan. Ia mengaku lebih memilih menjadi tikus desa, tetapi Makima telah membawanya ke kota dan memaksanya hidup sebagai tikus kota. Sementara itu, Denji justru memilih menjadi tikus kota. Menurutnya, selama ada makanan dan hiburan, ia tidak peduli dengan bahaya. Reze lalu mengajaknya pergi ke festival makanan keesokan harinya sebelum ia beranjak ke kamar mandi. Setelah ia pergi, Denji berbisik pelan, imut banget. Saat berjalan sendirian di koridor, Reze tiba-tiba dihadang oleh pria penuh luka dengan sebilah pisau di tangannya. Pada saat yang sama, Denji mulai panik karena kini saat ia memejamkan mata, ia melihat bayangan Reze berdiri di samping Makima. Reze berlari keluar dikejar oleh pria penuh luka itu hingga ke atap gedung. Ia bertanya siapakah sebenarnya pria itu, namun ia hanya menjawab bahwa Reze hanyalah umpan untuk memancing Denji. Dengan dingin pria itu mengatakan bahwa ia berencana menguliti wajah Reze dan mencungkil matanya supaya ia bisa menyiksa dan mengendalikan Denji. Saat ia menerjang, Reze dengan mudah menghindar, melompat ke punggungnya, lalu mencekiknya tanpa kesulitan. Sambil nyawa pria itu perlahan hilang, Reze menyanyikan sebuah lagu Nina Bobo dalam bahasa Rusia. Setelah tubuh pria itu terkulai lemas, Reze berdiri dan menatap ke arah Typhoon Devil yang muncul dari saluran air terdekat. Typhoon Devil meminta maaf kepadanya, menyebutnya sebagai Nona Reze. Reze hanya tersenyum tenang dan berkata, dia akan mengabaikan kesalahan iblis itu, asalkan ia menyingkirkan mayat pria penuh luka tersebut. Dengan cepat, Reze pun kembali menemui Denji, masih dengan senyum manis di wajahnya, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Keesokan harinya, Denji dan Reze menghabiskan waktu di sebuah festival. Mereka makan, bersenang-senang, dan menikmati suasana ramai. Menjelang malam, keduanya naik ke sebuah bukit untuk menonton kembang api bersama. Dalam suasana hangat dan indah itu, Reze menoleh ke arah Denji dan berkata agar ia berhenti menjadi pemburu iblis dan kabur bersamanya. Ia berjanji akan membuat Denji bahagia dan melindunginya. Dilanda kebingungan, Denji bertanya mengapa Reze ingin kabur bersamanya. Reze dengan singkat menjawab bahwa ia menyukai Denji. Denji mengakui dirinya tergoda, namun ia juga menjelaskan bahwa hidupnya kini perlahan membaik. Posisinya di biro semakin meningkat dan hubungannya dengan Aki serta Power juga semakin erat. Itu semua bukan hal yang rela ia lepaskan begitu saja. Denji pun bertanya apakah ia masih bisa tetap bertemu Reze meski begitu. Reze hanya balik bertanya apakah Denji sebenarnya sudah punya orang lain yang ia sukai. Sebelum akhirnya Reze mencium Denji dengan mesra. Namun beberapa detik kemudian Denji terjatuh ke belakang dan terungkap bahwa Reze telah menggigit lidah Denji hingga putus. Tanpa ragu ia lalu menyayat leher Denji. Saat Denji berusaha menarik talinya untuk berubah, Reze dengan cepat menebas tangan Denji hingga putus.
Ia lalu mendekat, menusukkan pisaunya ke punggung Denji, tetapi memeluknya dengan lembut. Reje kembali mencium Denji, lalu dengan tenang meminta maaf sambil mengatakan bahwa ia berniat mengambil hati Denji. Belum sempat melanjutkan perkataan, Bim tiba-tiba muncul dari tanah dan menyeret Denji. Mereka kabur menuruni bukit. Sambil berlari, Bim mengutuk dirinya sendiri karena tidak menyadari lebih cepat tentang bau yang familiar itu, yaitu adalah bau bom. Benar saja, Reje menarik pin dari choker di lehernya. Seketika kepala dan lengan kanannya meledak, lalu kembali menyatu, memperlihatkan wujud aslinya, Iblis Bom. Dengan wajah dingin, ia menyebut Bim sebagai seorang pencuri, lalu meledakkan dirinya untuk meluncur secepat kilat, mendarat tepat di hadapan Bim dan Denji. Sambil memeluk Denji, Bim berusaha melarikan diri dari Reje. Namun Reje mampu menggunakan ledakan dahsyat untuk melompat muncul di depannya dan menghalangi jalan mereka. Ia menawarkan untuk melepaskan Bim jika Denji diberikan kepadanya. Tetapi Bim menggeram, lalu berubah menjadi makhluk raksasa berkepala hiu. Tanpa susah payah, Reze menyentuh wajah Bim, meledakkannya dan menjatuhkannya. Sementara itu, 3 pemburu iblis swasta muncul dan melaporkan keadaan lewat walkie-talkie. Reze hanya menjentikkan jarinya, lalu meledakkan ketiga pemburu iblis itu. Lalu ia menoleh dan menapati Bim sudah kabur membawa Denji. Di dekat situ, di fasilitas latihan divisi kedua, Aki sedang sparring dengan beberapa pemburu. Seorang pemburu bernama Nomo berterima kasih atas latihannya, lalu menawarkan Aki posisi tinggi kalau ia mau bekerja dengan mereka dalam waktu 5 tahun. Saat mereka berjalan pergi, Angel Devil bertanya, mengapa Aki tak memberitahu soal umur hidupnya yang pendek. Ternyata Power sudah memberitahu Angel tentang Aki yang akan mati setelah 5 tahun. Angel Devil menyebut Aki beruntung karena ia sendiri ingin mati supaya tidak perlu repot-repot bekerja. Lalu tiba-tiba Nomo berlari memanggil mereka. Di pintu masuk mereka melihat Bim yang terluka parah dan memeluk tubuh Denji yang compang-camping. Bim mengatakan pada Aki bahwa bom telah datang dan mengungkapkan bahwa iblis bom itu adalah partner dari Gun Devil. Saat Aki bertanya bagaimana ia tahu, Bim menjawab bahwa ia pernah berjanji kepada Makima untuk tidak memberitahu mereka dan dia diancam akan dibunuh jika melanggar janji itu. Sementara itu, Nomo melihat seorang gadis muda, Reje dalam wujud manusianya, dan ia mendekati bangunan itu. Reje meminta pertolongan, mengaku ia diserang oleh iblis. Namun Nomo memperhatikan senyum lebar di wajah Reje. Saat mereka memindahkan Denji dan Bim, Nomo berbisik bahwa Reje terlihat familiar, lalu menanyakan kepada Aki apakah ia mengenalnya. Reje menyadari mereka tidak akan serta-merta membiarkannya masuk. Lalu ia bersiap menarik pin di lehernya sambil berkomentar bahwa ia akan melakukan pembantaian jika diperlukan. Sebelum Reje sempat menyerang 2 pemburu iblis yaitu Kato dan Tanabe menggunakan kemampuan iblis misterius untuk menumbuhkan jamur di jantung dan usus Reje. Reje terhuyung dan batuk darah. Sementara keduanya menjelaskan bahwa jamur itu akan terus tumbuh meski Reje beregenerasi. Mereka berniat menahan Reje sampai ia benar-benar hancur dimakan oleh jamur. Namun Reje segera bereaksi. Ia menembakkan ledakan ke kepalanya sendiri, memenggal dirinya. Tubuhnya yang masih bergerak melemparkan kepala ke arah para pemburu. Saat kepala itu mengucapkan boom, sebuah ledakan besar pun terjadi. Lalu kepalanya berubah menjadi wujud penuh dari iblis bom. Ketika para pemburu masih teralihkan oleh ledakan itu, tubuh Reje yang terpotong berlari ke arah mereka. Nomo mencoba menghentikannya dengan memanggil iblis rubah. Namun tubuh Reje dengan lincah menghindar, lalu memeluk Nomo dan meledak bersama. Banyak pemburu tewas seketika, sementara Reje yang telah pulih sepenuhnya melanjutkan pembantaiannya, menembaki sisa-sisa pemburu yang masih selamat. Nomo yang masih hidup meski terkena ledakan mencoba menyerang Reje lagi. Namun Reje menghindari setiap serangannya dengan mudah.
Tepat sebelum ia bisa menghabisinya, Letnan Divisi 2 muncul dan memanggil Kon untuk menelan Reje. Namun usaha itu sia-sia. Kon langsung menghilang setelah menelan Reje, meninggalkan Reje yang tetap utuh dan kembali melancarkan serangan. Di sisi lain, Aki bersiap melarikan Angel Devil bersama Denji dan Bim yang sekarang tak sadarkan diri dengan memakai mobil. Ia memerintahkan Angel Devil memberikan darahnya kepada Denji, meski Angel melakukannya dengan enggan. Saat hendak berangkat, Aki mengeluh tentang sebuah penglihatan misterius dari Future Devil atau iblis masa depan. Sebelum ia bisa menyalakan mobil, Reje tiba-tiba muncul di depan kendaraannya. Dengan dingin, Reje menggenggam kepala Nomo dan Letnan Divisi kedua yang sudah terpenggal. Reje masih menggenggam kepala yang terpenggal itu, menjelaskan bahwa ia membunuh keduanya sebagai bukti kekuatannya. Ia mengatakan sebenarnya ia tak ingin membunuh, lalu meminta kelompok Aki untuk meninggalkan Denji dan melarikan diri. Namun Aki segera menyalakan mobil, membanting setir melewati Reje dan berusaha kabur. Dengan sebuah ledakan, Reje melompat ke atas mobil mereka. Reje kesal sambil berkomentar bahwa bensin di dalam mobil hanya akan membuat kebakaran. Sebelum ia sempat menyerang, Reje tiba-tiba disergap dan ditendang mundur oleh Galgali. Aki berteriak dari jendela, mengatakan bahwa ia sudah memanggil bala bantuan sebelumnya, lalu berterima kasih kepada Galgali. Iblis itu mencoba menendang Reje lagi, namun kali ini serangannya berhasil ditahan dengan mudah. Reje bahkan memuji kekuatan dari Galgali sebelum ia bersiap bertarung dengannya. Menyadari dirinya jauh lebih lemah, Galgali malah memanggil Kobeni lalu masuk kembali ke dalam gedung. Reje menoleh dan melihat Kobeni terjatuh di lantai, pinggulnya terluka. Kobeni pun menangis, memohon-mohon sambil meringkuk ketakutan. Reje hanya menatapnya, lalu memilih pergi meninggalkan Kobeni. Aki terus melajukan mobil di jalan raya yang sangat padat. Dari jendela, Angel Devil melihat Reje meluncur di udara memakai ledakannya, mengarah tepat ke posisi mereka. Lalu Reje pun mendarat di atas sebuah truk besar, tepat di belakang mobil. Saat itu Denji tersadar dari pingsannya. Aki memperingatkan yang lain bahwa jika terpaksa, ia akan menabrakkan mobil langsung ke arah Reje, karena tujuan utama mereka adalah menjauhkan Denji dari Reje. Namun Denji tiba-tiba berubah menjadi Chainsaw Man, lalu membelah mobil ke arah Reje. Meskipun Aki berteriak mengingatkan kalau darah Denji sudah sangat sedikit. Menghadapi Reje, Denji berteriak marah bahwa setiap perempuan yang ditemuinya selalu berusaha membunuhnya. Ia pun kesal, bertanya mengapa semua orang hanya menginginkan hati dari Chainsaw, tetapi mengapa mereka tidak pernah menginginkan dirinya. Reje menatapnya dan berkata bahwa perasaannya kepada Denji sebenarnya tulus. Denji pun terdiam ragu, namun Aki berteriak mengingatkannya agar tidak mudah diperdaya. Denji akhirnya berkata bahwa ia tidak butuh Reje karena ia sudah punya Makima. Reje tampak terkejut, lalu mengatakan bahwa kabur bersama tidak akan berarti apa-apa jika Makima tetap punya pengaruh kuat atas Denji. Denji pun marah dan berteriak bahwa ia tidak ingin merasa bersalah atas kematian Reje. Jadi ia memutuskan untuk menangkapnya hidup-hidup. Dengan itu, Denji pun meluncur menyerang Reje. Pertarungan pun dimulai. Reje langsung meledakkan truk tempat ia dan Denji berdiri, menghancurkannya dalam sekejap. Denji terpental ke sebuah bangunan, namun Reje segera menyusul dan menghajarnya dengan pukulan keras yang membuatnya terlempar lebih jauh lagi. Sambil mengejek, Reje berkata bahwa menyerang tanpa strategi itu sia-sia dan Denji harus menggunakan kekuatannya dengan lebih cerdas. Untuk membuktikan ucapannya, ia menunjukkan bahwa dirinya sengaja membiarkan satu jarinya tertebas oleh gergaji Denji. Jari yang kini tersangkut di rantai gergaji itu langsung ia ledakkan dan menimbulkan dentuman yang sangat dahsyat. Dari balik asap pekat ledakan, Denji melompat mencoba menyerangnya lagi. Namun refleks dari Reje jauh lebih cepat. Ia meledakkan tubuhnya dan membawa mereka berdua melayang ke udara. Saat terbang, ia mengubah kakinya menjadi sebuah rudal, lalu menendang Denji dan meluncurkan keduanya kembali ke tanah. Tubuh Denji terbelah parah.
perutnya hancur berantakan. Para warga sipil yang berlumuran darah hanya bisa menatap ngeri. Reje kemudian mengangkat badan Denji yang terputus dan meledakkannya, menyisakan hanya gumpalan daging hangus yang berasap. Saat berjalan melewati reruntuhan bangunan, Reje melangkahi tumpukan mayat dan meninggalkan beberapa orang yang masih hidup tetapi terluka parah. Tanpa disadarinya, Aki bersembunyi di antara mayat-mayat itu. Dia berpura-pura mati. Begitu Reje melintas, Aki segera bangkit dan menebas lengan Reje, lalu memaksanya menjatuhkan tubuh Denji. Aki sempat maju untuk menyerang Reje lagi, namun tiba-tiba ia melihat sebuah penglihatan dari Future Devil. Aki segera mundur dan mulai fokus menghindari serangan-serangan Reje. Sebagai balasan, Reje mengubah lengannya menjadi rudal lalu menghantam tanah, menciptakan ledakan raksasa yang mengguncang sekitarnya. Saat tubuhnya sendiri terpental akibat ledakan itu, ternyata Galgali datang tepat waktu, berhasil menarik Aki keluar dari area ledakan dan menyelamatkannya. Galgali meminta maaf karena ia terlambat, dan Aki sampai berkomentar bahwa ia belum pernah merasa sebahagia ini melihat seorang iblis. Saat keduanya menatap Reje, ia tiba-tiba berhenti dan meminta time out, mengatakan bahwa ia sudah kehilangan banyak darah dan melawan dua lawan sekaligus dalam kondisi ini tidak adil. Galgali bahkan sempat menanyakan kepada Aki apakah mereka harus menerima tawaran itu, namun Aki dengan tegas menolaknya. Reje pun mengungkapkan bahwa itu hanyalah tipu muslihat, karena sesaat kemudian Typhoon Devil yang kini berukuran raksasa menerobos gedung terdekat dan menawarkan diri untuk ikut bertarung bersama Reje. Di tempat lain, Angel Devil bergerak di antara reruntuhan, menyerap energi hidup dari para korban sekarat sambil menenangkan mereka. Ia kemudian mendekati Denji yang sedang dipeluk oleh Bim. Angel Devil memberinya darah, lalu memulihkan Denji hingga kembali pulih sepenuhnya. Denji pun bangkit dengan keadaan telanjang, membuat Bim kegirangan dan berteriak bahwa Denji terlihat super keren. Angel Devil lalu berkata kepada Denji bahwa kini ia harus memilih, yaitu mati dan menyerahkan hatinya kepada Reje atau membunuhnya. Denji sempat berpikir, lalu dengan yakin memilih untuk membunuh Reje, menyebutnya sebagai pilihan yang mudah. Meski begitu, Denji tetap khawatir dengan kekuatan besar dari Reje. Angel Devil bertanya kepada Bim apakah ia punya saran, karena tampaknya Bim lebih paham soal Chainsaw Devil. Bim menyarankan agar Denji menggunakan rantai gergajinya untuk bergerak lebih cepat, dengan cara mengaitkan rantai ke bangunan dan berayun dari satu gedung ke gedung yang lainnya. Denji langsung bersemangat dengan ide itu dan memperluas kemampuannya. Ia lalu memerintahkan Bim berubah menjadi hiu. Begitu Bim melakukannya, Denji memakai pakaiannya, melompat ke punggung Bim dan menggunakan rantai gergajinya sebagai kendali, layaknya tali kekang kuda. Bim dan Angel Devil sama-sama berkomentar bahwa cara ini benar-benar konyol. Namun Denji tidak peduli. Ia dan Bim segera melaju ke arah medan tempur, membuat Aki dan Reje terkejut. Typhoon Devil yang melihat kedatangan mereka justru menyambut dengan gembira. Ledakan dahsyat dari Reje berpadu dengan badai Typhoon Devil, membuat semua orang terhempas. Galgali hanya bisa berkomentar bahwa mereka tak punya pilihan selain menonton pertarungan gila antara Denji, Bim, Reje, dan Typhoon Devil. Dalam kekacauan itu, Denji berhasil menebas kaki Reje, namun Typhoon Devil segera memberinya darah, membuat Reje pulih kembali. Alih-alih gentar, baik Denji maupun Reje justru semakin bersemangat menikmati kegilaan pertarungan mereka. Sementara itu Angel Devil terpental jauh oleh serangan. Aki berusaha menyelamatkannya dengan meraih bajunya, namun genggamannya di tiang penyangga mulai terlepas. Angel Devil berteriak agar Aki melepaskannya saja, mengatakan bahwa ia sudah menerima takdir kematian. Saat genggaman Aki pada bajunya terlepas, Angel Devil pun menutup mata, mengingat sosok seseorang perempuan muda dari masa lalunya. Namun pada detik terakhir,
Aki justru meraih tangan Angel Devil dan menariknya kembali ke tempat yang aman. Angel Devil marah, berteriak bahwa menyentuhnya akan memakan umur Aki selama 2 bulan. Aki hanya menjawab dingin bahwa kalau Angel memang harus mati, ia lebih memilih kematiannya terjadi dari kejauhan karena ia sudah cukup muak melihat orang mati tepat di depan matanya. Di medan tempur, Denji berhasil mencabik Typhoon Devil hingga hancur berkeping-keping. Namun ia kehilangan jejak Reje. Tiba-tiba Reje muncul dari atas, meledakkan Denji dan Bim hingga mereka jatuh menghantam tanah. Bim yang kini setengah pingsan menahan sebagian besar ledakan, membuat Denji bisa keluar merangkak dari mulutnya. Di atap gedung, Reje dan Denji saling berhadapan. Dengan nada main-main, Reje meminta Denji menyerah saja. Denji hanya menjawab singkat, "Gak mau." Reje menembakkan ledakan kecil ke arah Denji, membuat lengan kanannya meledak dan tubuhnya pun tersulut api. Mendekat dengan kesal, Reje menyuruh Denji menerima kematiannya. Ia menegaskan Denji tidak punya tempat lagi untuk kabur. Lalu Denji menunjuk ke arah laut di belakang mereka, mengingatkan Reje bahwa dia sendiri yang mengajarinya berenang. Reje kembali meledakkan lengan Denji yang lain. Saat asap menghilang, terlihat Denji masih menahan lengan itu dan tetap menempel dengan mengaitkan rantai di antara bahu dan lengan bawahnya. Ia lalu melemparkan rantai itu ke arah Reje dan berhasil melilitnya. Akhirnya Reje dan Denji melompat ke arah laut. Karena basah, Reje tidak bisa meledak dan menggunakan kekuatannya. Lalu ia pun tenggelam ke dasar laut. Keesokan paginya, Reje terbangun dalam wujud manusia di sebuah pantai, berbaring di samping Denji dan Bim yang pingsan. Ia bertanya kenapa Denji menyelamatkannya. Denji menjawab itu demi kebahagiaannya sendiri. Kalau Reje ditangkap atau dibunuh, ia akan terus dihantui rasa bersalah. Reje mengingatkan bahwa ia masih bisa membunuh Denji kapanpun ia mau. Lalu Denji menanggapi santai, "Kalau aku harus mati, setidaknya biar di tangan perempuan cantik." Reje tertawa lalu mengatakan sebenarnya ia tidak pernah benar-benar menyukai Denji. Semua sikap genitnya hanya bagian dari sebuah rencana. Saat ia hendak pergi, Denji meminta ikut kabur bersamanya. Ketika Reje mempertanyakannya, Denji mengaku tulus bahwa ia menyukai Reje. Ia pun menambahkan, sekalipun semua ucapannya bohong, Reje tetap mengajarinya berenang, yang menurutnya menunjukkan adanya sedikit ketulusan dari hati Reje. Reje pun mendekat, lalu dengan cepat mematahkan leher Denji dan berjalan pergi. Saat melangkah, Denji masih sempat berseru, mengundang Reje ke kafe pada jam 12 jika Reje berubah pikiran untuk kabur bersamanya. Siang harinya Denji menyiapkan tasnya dan berangkat menuju kafe. Aki dan Kishibe menyaksikan pembersihan bekas pertarungan semalam. Kishibe lalu bercerita tentang sebuah legenda urban dari Uni Soviet, sebuah cabang militer yang menculik anak-anak yatim, melatih mereka sebagai tentara, dan menjadikan mereka sebagai kelinci percobaan. Menurut Kishibe, cerita itu akhirnya terbukti benar setelah ditemukan seorang jurnalis Amerika, dan Reje ternyata adalah salah satu dari anak-anak yatim itu. Dia adalah tikus percobaan. Sementara itu, Reje yang sedang menyamar berjalan menuju ke stasiun kereta. Dia berniat kabur. Di perjalanan, ia menyumbang ke stan amal yang sama dengan yang pernah Denji datangi dan mendapatkan bunga yang sama. Namun ketika sudah sampai di stasiun, Reje menatap bunga itu dan memutuskan untuk tidak naik kereta. Ia memilih berjalan ke arah kafe tempat Denji berjanji menunggunya. Saat melintasi gang menuju kafe, ia pun tersenyum penuh harapan. Namun tiba-tiba sekawanan tikus berlari melewati kakinya, lalu membentuk pilar besar di depannya. Dari dalam pilar itu terdengar suara, dan muncullah Makima. Makima mengatakan dirinya lebih suka tikus desa, merujuk pada obrolan Reje dengan Denji beberapa malam lalu. Namun alasannya berbeda. Makima menyukai menangkap dan membunuh tikus karena aktivitas itu memberinya ketenangan. Reje segera berusaha menarik pin di lehernya, namun lengannya langsung hancur ditembak.
Dengan tangan satunya ia mengeluarkan pisau dan berusaha menusuk Makima dari belakang. Tetapi sebelum berhasil, Angel Devil dari atap melempar tombak dan menancapkannya kepada tubuh Reje. Saat Reje perlahan kehilangan darah, Reje masih mencoba menarik pin di lehernya. Namun Makima menggenggam tangannya dan menghentikan itu. Reje menoleh ke arah kafe dan memikirkan Denji, lalu mengingat alasan kenapa ia tidak membunuhnya saat kencan pertama mereka. Itu karena Reje sendiri juga belum pernah bersekolah dan sama bersemangatnya dengan Denji waktu itu. Tak lama kemudian tubuh Reje tergeletak tak bernyawa. Makima menatapnya sebentar lalu berkata kepada Angel Devil bahwa ia seharusnya membawa Aki. Namun ia lega meninggalkan Aki karena Aki pasti tak akan sanggup melihat eksekusi seorang perempuan. Angel Devil hanya mengangguk lalu menatap seekor tikus sambil bertanya, apakah kota ini tempat yang menyenangkan? Di dalam kafe, Denji duduk murung sambil memegang sebuket bunga. Pemilik kafe mencoba menghiburnya, berkata bahwa nanti pasti ada gadis lain yang sempurna untuk Denji. Saat itu pintu terbuka dan Power masuk sambil berteriak bahwa ia mengikuti aroma Denji hingga menuju ke kafe itu. Denji hanya menghela napas berat. Power yang melihat buket bunga mengira itu adalah untuknya dan langsung menuntut agar Denji memberikannya. Denji hanya menatapnya sebentar, lalu dengan cepat memakan bunga itu dan membuat Power marah. Selanjutnya Denji kembali bermimpi buruk, berdiri di depan pintu misterius sambil mendengar suara Pochita yang terus memerintahkannya agar jangan pernah membuka pintu itu. Keesokan paginya saat sarapan, Denji duduk murung, sementara Power mengeluh karena kucingnya yaitu Meowi kini lebih menyukai Denji daripada dirinya. Denji tak menanggapi itu, pikirannya masih melayang kepada Reje dan bagaimana kopi buatan Aki mengingatkannya kepada Reje. Lalu bagaimana hatinya kini benar-benar hancur dan tak bisa diperbaiki. Namun suasana hatinya berubah drastis ketika Makima tiba-tiba mengajak mereka semua untuk liburan berbayar bersamanya. Denji meloncat kegirangan, Aki juga langsung setuju, sementara Power malah mencari-cari alasan untuk menolak tawaran itu. Saat mereka masih mendiskusikan waktu keberangkatan, segerombolan pemburu iblis masuk ke ruangan. Setelah berbicara dengan Makima, ia lalu menunjukkan rekaman berita tentang pertarungan melawan Reje. Ia menjelaskan bahwa Biro gagal menyensor siaran itu, sehingga keberadaan Chainsaw Man kini telah diketahui oleh dunia. Denji dan Power sempat mengabaikannya. Mereka masih membicarakan liburan, namun Makima kemudian menegaskan bahwa liburan ini hanyalah kedok semata. Sebenarnya mereka ditempatkan di bawah perlindungan ketat agar terhindar dari upaya pembunuhan oleh pihak asing. Denji langsung panik, menyadari bahwa dirinya akan dikekang dan dibatasi untuk waktu yang lama. Makima meminta Aki menjadi bagian dari tim pengawalan Denji. Ia juga memberitahukan bahwa mereka berencana memburu Gun Devil dalam waktu setahun ini dan memerintahkan Aki untuk tetap hidup sampai saat itu. Aki lalu teringat percakapannya dengan Angel Devil yang menjelaskan tentang hakikat iblis. Saat itu Angel Devil berkata, ketika iblis mati, mereka akan terlahir kembali di neraka. Jika mati di sana, mereka akan kembali ke dunia manusia tanpa ingatan apapun tentang neraka. Namun ada satu hal yang selalu mereka ingat sebelum mati di neraka, yaitu suara gergaji mesin dari Denji atau suara Chainsaw Man. Sementara itu di Amerika, 3 pemburu iblis paruh waktu sedang membicarakan pekerjaan baru mereka, yaitu membunuh Denji dan membawa tubuhnya kembali ke Amerika Serikat dengan bayaran $2 juta. Adik bungsu mereka bernama Aldo merasa takut akan mati, namun 2 kakaknya menenangkannya dengan mengingatkan bahwa mereka bertiga sudah pernah selamat dari amukan Gun Devil. Saat bersiap berangkat ke Jepang, sang kakak tertua menyebut mereka bertiga adalah makhluk abadi.